Didirikan tahun 1978 oleh BRA Muryati Sudibyo, Mustika Ratu berawal dari industri rumahan di garasi. Kini menjadi salah satu raksasa kosmetik dan jamu tradisional di Indonesia. Perusahaan ini sudah go public sejak 1995, memiliki sertifikasi internasional, dan dikenal dengan produk-produk berbahan alami serta halal. Tapi, di balik brand besar, bagaimana sebenarnya kondisi keuangannya? Halo semuanya, kamu pasti kenal dengan emiten satu ini, yaitu PT Mustika Ratu Tbk, perusahaan kosmetik dan jamu tradisional yang sudah melegenda di Indonesia. Tapi tahukah kamu, di balik kemasan cantik dan produk herbalnya, Mustika Ratu tengah menghadapi tantangan besar dalam keuangan dan operasionalnya. Di video ini kita akan bedah bukan hanya laporan keuangannya, tapi juga strategi keberlanjutan dan program CSR yang dijalankan Mustika Ratu. Yuk, simak videonya. Laporan keuangan diibaratkan seperti cek kesehatan perusahaan. Melalui analisis horizontal, vertikal, dan rasio, kita bisa tahu tren, struktur, dan efisiensi keuangan Mustika Ratu. Tapi di era saat ini, kinerja keuangan saja tidak cukup. Perusahaan juga harus peduli pada lingkungan, sosial, dan tata kelola. Itulah kenapa CSR dan keberlanjutan jadi bagian penting strategi Mustika Ratu. Di tengah tekanan keuangan, Mustika Ratu tetap aktif di bidang keberlanjutan. Yang pertama, terdapat program Genomic Ecosystem, yaitu pemberdayaan petani lokal dan pengurangan jejak karbon. Lalu ada Komitmen Net Zero Emission 2060, inisiatif penanaman mangrove dan pengelolaan limbah. Lalu ada dukungan acara edukasi keberlanjutan, yaitu kolaborasi dengan BPOM dan Putri Indonesia. Dan terdapat efisiensi pemasaran, yaitu dari model profesional ke influencer digital untuk menghemat biaya promosi. Terdapat 3 metode utama yang dipakai untuk membedah laporan keuangan Mustika Ratu. Yang pertama, analisis horizontal, yaitu dengan membandingkan data keuangan antar tahun untuk kita lihat tren naik turunnya. Yang kedua, analisis vertikal, yaitu dengan melihat proporsi tiap akun dalam satu periode. Dan yang terakhir, ada analisis rasio, yaitu mengukur kesehatan keuangan melalui rasio likuiditas, profitabilitas, sampai solvabilitas. Analisis horizontal membandingkan data keuangan dari 2 tahun terakhir untuk melihat tren dan perubahan signifikan. Yang pertama, aset lancar turun 8,6%, terutama dikarenakan kas dan setara kas yang merosot 30,77%. Hal ini menandakan perusahaan banyak menarik dana tunai, kemungkinan untuk kebutuhan operasional atau membayar utang jangka pendek. Lalu persediaan justru naik 7,5%. Ini bisa jadi strategi antisipasi permintaan, tetapi juga berisiko jika penjualan tidak secepat perkiraan. Lalu, aset tidak lancar yang turun 9,2% akibat depresiasi aset tetap dan amortisasi aset promosi. Ini menunjukkan perusahaan lebih hati-hati dalam investasi baru, dan total aset turun sekitar 8,7%. Artinya, sumber daya perusahaan menyusut cukup signifikan selama setahun terakhir. Selanjutnya, analisis vertikal. Analisis vertikal melihat struktur dan proporsi tiap akun dalam satu periode terhadap total aset atau total penjualan. Yang pertama, aset lancar tetap mendominasi, sekitar 84,5% dari total aset. Hal ini menunjukkan perusahaan masih fokus pada likuiditas dan fleksibilitas operasional. Lalu, kas dan setara kas proporsinya turun dari 25,5% menjadi 19,3% dari total aset, menandakan cadangan kasnya yang semakin menipis. Lalu persediaan yang proporsinya naik dari 29,7% ke 35%, sehingga risiko penumpukan stok perlu diwaspadai. Dan aset tetap yang proporsinya sedikit menurun, menandakan tidak ada ekspansi besar pada aset produksi. Di sisi kewajiban, liabilitas terhadap total aset turun dari 40,8% ke 36,6%. Artinya, perusahaan berhasil menurunkan beban utang. Namun, proporsi utang bank jangka pendek naik, sehingga risiko likuiditas tetap harus diperhatikan. Untuk laporan laba rugi, beban pokok penjualan turun proporsinya menjadi 42,7% dari penjualan, yang menandakan efisiensi produksi. Lalu, margin laba kotor naik menjadi 57,3%.
Namun beban penjualan dan administrasi juga masih cukup besar. Pendapatan lain-lain yang sebelumnya sangat besar di tahun 2022 hampir tidak ada di 2023, sehingga laba operasional berubah dari positif menjadi negatif. Lalu cash ratio dan aset tes rasio sedikit membaik, tetapi modal kerja berubah negatif. Perusahaan harus waspada, jangan sampai kehabisan bensin untuk operasional harian. Pada tahun 2022, Mustika Ratu masih mengalami keuntungan, namun pada tahun 2023, laba berubah menjadi rugi. Lalu untuk ROA atau Return on Asset turun menjadi negatif 2%, diikuti dengan menurunnya ROE menjadi minus 28,14%. Artinya perusahaan gagal mengubah penjualan menjadi laba. Tetapi ada kabar baik, yaitu margin laba kotor naik karena efisiensi produksi. Jadi, untuk Mustika Ratu terdapat harapan biaya lain yang bisa ditekan. Selanjutnya dilihat dari sisi solvabilitas, utang versus modal. Debt to equity ratio atau DER melonjak menjadi 5,78. Artinya, utang Mustika Ratu kini hampir 6 kali lipat dari modal sendiri, dan ini sangat berisiko. Walau times interest earns atau TIE membaik tetap di bawah 1, perusahaan hampir bisa tutup beban bunga, tetapi belum sepenuhnya aman. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa akun yang menarik untuk kita bedah. Yang pertama, mari kita lihat akun perolehan properti investasi. Pada tahun 2022, Mustika Ratu melakukan pengeluaran sebesar 7,28 miliar untuk pengerukan dan pemerataan tanah di Cibitung yang diklasifikasikan sebagai properti investasi. Namun di akhir tahun yang sama, perusahaan juga melakukan penjualan tanah senilai 199,4 miliar. Apa arti dari transaksi besar ini? Langkah ini bukan sekedar jual beli aset, tetapi menandakan adanya pergeseran strategi bisnis. Pergeseran dari akuisisi ke pelepasan aset non-produktif seperti ini sangat penting untuk dicermati, karena bisa jadi perusahaan sedang melakukan restrukturisasi portofolio aset untuk fokus pada bisnis inti, atau langkah ini diambil sebagai respons atas tekanan likuiditas dan kebutuhan modal kerja yang mendesak, seperti yang terlihat dari modal kerja perusahaan yang berubah negatif di 2023. Kesimpulannya, untuk akun properti investasi menjadi indikator penting adanya transformasi strategi dan penyesuaian arah bisnis Mustika Ratu di tengah tantangan keuangan. Akun unik kedua yang perlu diperhatikan yaitu biaya dibayar di muka atau prepaid expense. Pada tahun 2023, saldo akun ini turun signifikan dari 13,37 miliar menjadi 11,61 miliar. Penurunan ini terutama terjadi pada dua komponen utama. Yang pertama, asuransi yang turun drastis dari 405 juta menjadi 30 juta, lalu ada kontrak model anjlok dari 1,23 miliar menjadi 198 juta rupiah. Apa arti penurunan ini? Yang pertama, efisiensi operasional. Mustika Ratu secara aktif memangkas pengeluaran yang manfaat ekonominya belum tentu sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Lalu perubahan strategi pemasaran, yaitu dengan mengurangi biaya kontrak model yang menandakan pergeseran dari promosi berbasis model profesional ke strategi yang lebih modern dan efisien, seperti penggunaan influencer dan media digital. Hal ini sejalan dengan tren industri kecantikan global, di mana pemasaran digital dinilai lebih efektif dan hemat biaya. Dampaknya, strategi efisiensi ini terbukti cukup efektif, yaitu perubahan dalam akun ini juga meningkatkan likuiditas jangka pendek dan membantu perusahaan bertahan di tengah tekanan biaya operasional. Dua akun unik ini, perolehan properti investasi dan biaya dibayar di muka, memberi kita insight mendalam tentang bagaimana Mustika Ratu beradaptasi di tengah tantangan, yaitu divestasi aset untuk memperkuat modal dan likuiditas, lalu efisiensi biaya dan transformasi pemasaran untuk menekan beban operasional. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis, terutama di industri yang sangat kompetitif seperti kecantikan dan kesehatan. Lalu, apa yang bisa dilakukan Mustika Ratu untuk bangkit? Yang pertama, dengan memperbaiki likuiditas, yaitu mempercepat penagihan piutang, optimalkan persediaan, dan selektif memberi kredit. Lalu batasi penambahan utang dan memprioritaskan pelunasan utang jangka pendek.
lalu restrukturisasi utang dan menambah modal kerja, misalnya melalui right issue. Terus melakukan inovasi produk, digitalisasi pemasaran, dan efisiensi distribusi. Kesimpulannya, Mustika Ratu sedang menghadapi tantangan yang berat pada tahun 2023. Dilihat dari likuiditas yang ketat, profitabilitas yang menurun, dan hutangnya yang menumpuk. Tetapi perusahaan masih memiliki peluang melalui efisiensi, inovasi, dan komitmen keberlanjutan. Analisis laporan keuangan bukan sekedar angka, tetapi juga cerita tentang strategi, tantangan, dan masa depan perusahaan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan sebagai tugas analisis laporan keuangan PT Mustika Ratu Tbk. Mohon maaf atas segala kekeliruan informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.